Oke, mungkin kita bisa mulai ya untuk kuliah di hari ini. Mohon izin suara saya bisa didengar ya. Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan training eh, kuliah ya, kuliah cloud computing ya. Eh, jadi ini pertemuan pertama ya. Jadi eh, di pertemuan kemarin saya sempat berhalangan ya karena ada apa? Saya lagi sakit ya, ada urusan juga sedikit. Jadi baru sempat bisa kita laksanakan di hari ini. Jadi jadi materi terkait dengan cloud computing nanti bisa saya share ke teman-teman ya. Ya, jadi nanti lewat ketua tingkat, nanti ketua tingkatnya bisa bagi ke teman-teman peserta. Sebentar saya buka slide-nya dulu. Eh, oke, Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, gimana teman-teman bisa dilihat slide-nya ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak. Jadi materi kita terkait dengan cloud computing ya, komputasi berbasis cloud. Eh, jadi sebelumnya, mungkin kita bisa berangkat dari definisi cloud ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui terkait dengan cloud computing. Jadi cloud computing itu sebenarnya server orang lain gitu, server orang yang kita pakai untuk eh, melakukan proses bisnis bisa misalkan untuk proses pengembangan perangkat lunak gitu kan. Ah, Cloud versus on premise lah mudahnya saya. Jadi kalau on premise kan sebenarnya kita bangun data center ya. Ah, Kalau on premise kan kita bangun data center gitu. Ah, Sementara seperti kita ketahui bersama, membangun data center itu kan butuh biaya besar dia ya. Kita harus punya gedung, terus kemudian kita harus punya ruangan untuk server, kemudian kita harus memastikan sirkulasi udaranya, kelistrikannya ya. Jadi kita investasi banyak lah. Kita invest banyak anggaran untuk membangun data center gitu. Jadi data center yang kita kelola sendiri itu kita sebut dengan on-premise ya. Jadi on-premise ini cenderung mahal biayanya kan. Karena tadi kita perlu mempertimbangkan terkait dengan SDM yang nanti ngelola data center itu. Terus kemudian ruangan, sirkulasi udara, belum lagi kelistrikan. Belum lagi kalau terjadi bencana alam, misalkan kebakaran, gimana cara maintenance-nya. Nah, ini tentu sangat wasting time gitu, wasting time dan wasting money gitu. Jadi kita banyak ngeluarin biaya untuk membangun data center. Jadi modal bisnis kita nih keburu habis ini. Modal bisnis kita keburu habis hanya untuk sekedar membangun data center yang ternyata data center ini butuh investasi yang tinggi, yang besar gitu kan. Ah, Sehingga karena permasalahan membangun data center ini butuh biaya besar dan sulit dijangkau oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau lembaga tertentu, maka alternatif dari penggunaan data center ini kita bisa dengan menggunakan cloud computing namanya. Jadi cloud itu sebenarnya data center juga, tapi kita pakai data center orang gitu. Kita pakai server atau resource punya orang untuk kita gunakan sebagai kebutuhan bisnis gitu. Misalkan kita untuk pengembangan aplikasi, untuk buat layanan gitu kan. Jadi kita tidak perlu ngurusin lagi data center. Kita fokus
dari sisi bisnisnya gitu. Kita bisa fokus dari sisi pengembangan perangkat lunak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau penyedia layanan cloud yang ada saat ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar AWS gitu kan, Azure, AWS, terus Azure, terus Alibaba Cloud, terus kemudian ada GCP ya, Google Cloud Computing. Nah, itu jadi itu semua merupakan layanan cloud yang tersedia di internet yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Jadi tadi kita biaya investasi untuk membangun data center, akhirnya sekarang kita bisa alihkan ke penggunaan cloud ya. Jadi modelnya bagaimana ya? Jadi modelnya kita sewa gitu. Modelnya kita sewa, sehingga dengan begitu kita bisa menjalankan bisnis. Ah, jadi misalkan kalau kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan melalui cloud, nah kita bisa membangun data center kita pelan-pelan gitu. Makanya kadang ada proses bisnis yang tidak bisa jalan ya karena kendalanya itu tadi masalah harus punya server, data center. Ini menjadi momok begitu. Ini menjadi permasalahan karena ya tidak semua orang punya anggaran, tidak semua orang punya dana untuk investasi ke sana gitu. Ya keburu modal kita habis duluan gitu. Makanya inilah solusinya gitu. Kita bisa menggunakan cloud computing di sini sebagai solusi ya. Ah, sampai di sini paham ya terkait dengan konsep cloud ya. Ah, eh, kemudian cloud itu nanti kita bisa fungsikan menjadi